Baik, anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan ke tema 2 dengan menggunakan materi atau dengan mengambil materi muatan bahasa Indonesia dari KD 3.4, yaitu tentang menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek atau kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang kedua, muatan IPS dari KD 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Jadi, berhubung kita juga menjelang HUT kemerdekaan RI yang ke-75, di tema 2 ini kita juga akan membahas apa makna proklamasi kemerdekaan tersebut. Nah, untuk literasinya, kegiatan literasi, kalian lihat halaman 2, 3, dan 4 dari buku tema 2. Nah, baik. Anak-anak, kita akan memulai subtema 1, rukun dalam perbedaan. Jadi dibuat muatan bahasa Indonesia ini, kata tanya untuk membuat peta pikiran atau mind map dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Jadi fungsinya mind map itu untuk mempermudah kita mengetahui arahan atau maksud dari suatu teks. Nah, kita lihat kata tanya apa saja dan fungsinya untuk apa. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, apakah peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Kemudian yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Jadi, Bu Guru memberi contoh, siapakah yang mengetik teks proklamasi? Nah, kemudian yang ketiga, kapan? Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, kapan kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu? Kemudian, di mana? Di mana itu menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di manakah perumusan teks proklamasi? Terus, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, mengapa Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Kata tanya yang terakhir adalah bagaimana? Itu menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Misalnya seperti itu. Nah, Bu Guru mendownload beberapa contoh peta pikiran. Kalau kalian melihat di buku tema 2 di halaman 3, di sana sudah ada satu contoh peta pikiran atau mind map, dan ini yang Bu Guru beri contoh ini adalah sedikit yang lebih kreatif, yang misalnya dengan warna, dengan
gambar yang mempermudah kita mengingat bagian-bagiannya. Ini dan yang terakhir seperti ini. Nanti prosesnya untuk membuat mind map kalian yang ada di halaman 3, kalian boleh membuat sekreatif kalian sendiri. Boleh diwarnai, boleh diberi gambar. Ya, setelah tadi tugas itu membuat mind map, terus nah di halaman 3 tersebut anak-anak isi berupa jawaban. Misalnya buka buku di halaman 3, mind map tentang proklamasi kemerdekaan. Untuk kata tanya apa? Misalnya, apa ini adalah apa peristiwa yang terjadi pada 17 Agustus? Berarti di kotak apa ini adalah 17 Agustus 1945 merupakan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian kita harus tahu apa makna ternyata proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut memiliki beberapa makna atau arti penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahir bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Jadi kita yang dulunya bekas jajahan Belanda, bekas jajahan Jepang, benar-benar menjadi bangsa yang baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dari 350 tahun dijajah, dari perjuangan para raja-raja di berbagai daerah, kemudian perjuangan melalui partai, terus dari perjuangan para cendekiawan bangsa Indonesia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 memperoleh kemerdekaan. Maka dikatakan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengakuan dari dunia luar. Nah, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar atau bangsa-bangsa lain bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang merdeka. Jadi pengakuan ini diikuti juga oleh pengakuan dari negara lain. Jadi Indonesia mengakui diri sebagai bangsa yang merdeka, negara-negara lain juga menghargai Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang keempat, maknanya adalah bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jadi, proses dari kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pada awalnya dijanjikan oleh Jepang melalui PPKI tidak disetujui oleh para kaum muda karena tidak ingin menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah pemberian dari Jepang. Kemudian yang kelima, sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Jadi setelah proses kemerdekaan ini, Indonesia akan berhubungan dengan negara-negara lain, sehingga perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dapat dijadikan landasan untuk bersikap terhadap bangsa-bangsa lain sehingga tidak dijajah lagi dan Indonesia diakui sebagai bangsa yang berdaulat. Nah, baik anak-anak, ini adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat jam 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dan ini adalah teks proklamasi yang ditulis tangan, pada awalnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik.
Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian melanjutkan membuat mind map di halaman 3. Nanti akan disetor di Google Classroom. Akan Bu Ranti buatkan link. Kemudian, untuk setelah literasinya, kalian boleh memberi stabilo atau memberi warna pada bagian-bagian yang penting pada teks tersebut. Baik, sekian anak-anak. Terima kasih.